Nama saya Harjuno Pramendito. Di layar kaca Anda saat ini adalah situasi di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, di mana pendukung dari Ganjar dan Mahfud MD telah berkumpul, dan ini merupakan salah satu titik konsentrasi utama yang pada nantinya pasangan dari Baca Pres Cawapres Ganjar dan Mahfud akan menuju ke kantor KPU Pusat di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta. Ini merupakan situasi di mana informasinya akan ada sambutan dan juga pidato pembukaan dari Ganjar Mahfud sebelum nanti akan ada iring-iringan menuju kantor KPU Pusat. Sebelumnya tadi pukul 10 hingga pukul 11 kurang, pasangan dari Anies Muhaimin telah mendaftarkan diri ke KPU untuk sejumlah persyaratan juga dinyatakan telah lengkap dan tadi proses berjalan lancar. Dan hingga saat ini diagendakan sebenarnya pukul 11, namun demikian tampaknya ada keterlambatan ataupun penundaan waktu yang akhirnya nanti juga pendaftaran terhadap pasangan Ganjar dan Mahfud akan dilaksanakan sedikit lebih siang dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, yakni pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat ini kami telah terhubung dengan pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Selamat siang Mas Adi, sama Juno di Kompas TV. Mas Adi, Anda telah menyaksikan bagaimana ini massa juga telah berkumpul di Tugu Proklamasi dan pasangan Ganjar dan Mahfud telah diumumkan sebelumnya. Bagaimana Anda menilai bahwa PDIP, koalisi dari PDIP akhirnya menentukan bahwa pasangan Ganjar Pranowo adalah Mahfud MD? Ya, saya kira tentu pemilihan Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar ini melalui proses yang cukup panjang, melalui pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang, terutama sudah dikomunikasikan antar ketua umum partai ya. Karena sejak awal nama-nama yang punya nama besar untuk bisa berdampingan dengan Ganjar itu bermunculan. Ada Sandi, kemudian juga sempat muncul nama Erick Thohir, Andika Perkasa, ada Hovifah, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi in the end of the day-nya yang kemudian mengerucut pada satu nama, yaitu Profesor Dr. Mahfud MD dipilih. Tentu pertimbangannya cukup rasional dan matang. Mungkin karena Profesor Mahfud MD itu diyakini akan memberikan begitu banyak insentif politik elektoral khususnya untuk menambah kekuatan politik di barisan pendukung Pak Ganjar Pranowo. Jadi itu yang sebenarnya bisa dilihat secara umum satu. Yang kedua, tentu sangat menarik karena memang bicara tentang Mahfud MD itu adalah bicara sosok yang saya kira bukan hanya punya popularitas, bukan hanya cukup digandrungi dan disukai oleh publik. Bicara tentang Mahfud adalah sosok yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan bahkan integritas dalam bidang penegakan dan supervisi hukum. Jadi di tengah hingar-bingar terkait dengan hasil Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu, seakan-akan sosok Mahfud MD itu sangat relevan ya dimunculkan sebagai figur yang selama ini memang dianggap sebagai pendekar demokrasi, pendekar hukum yang memang selalu lurus ya dalam menegakkan peraturan-peraturan, terutama ketika beliau menjadi ketua Mahkamah Konstitusi beberapa tahun silam ya. Jadi bicara tentang Mahfud juga all in bagi saya, bukan hanya soal strategi politik elektoral, tapi juga sebagai simbolisasi bahwa wajah lain dari Mahkamah Konstitusi ada pada Pak Mahfud MD yang memang sejak awal misalnya tidak pernah mengeluarkan keputusan-keputusan politik kontroversial, apalagi keputusan yang dinilai hanya untuk memuluskan langkah politik pihak-pihak tertentu. Jadi saya kira di situ Mas, dan kalau mau ditambahkan sebenarnya ada yang ketiga, Mahfud ini akan semakin memperkuat dukungan politik Ganjar di Jawa Timur dan di kalangan Nahdliin. Bagi saya kalau itu tujuannya agak kurang luas karena apapun tanpa Mahfud sekalipun sebenarnya Ganjar itu sudah kuat di Jawa Timur. Ganjar juga relatif diterima di kalangan NU. Paling mungkin yang dibaca dalam konteks itu ketika Mahfud dipilih sebagai pendamping Ganjar, bagaimana tugas terbesarnya adalah supaya untuk mengonsolidasi kekuatan politik di mana Ganjar Pranowo selama ini belum muncul secara signifikan elektabilitasnya. Misalnya di Jawa Barat. Jawa Barat itu PR besar. Ada kerja-kerja yang memang cukup masif dan terukur supaya tingkat elektabilitas Ganjar bisa melesat dan naik secara signifikan. Tentu dengan harapan Mahfud juga bisa melakukan itu di Jawa Barat. Atau misalnya secara teritori di daerah Banten,
Apapun Ganjar misalnya di Banten belum muncul secara signifikan, maka PR terbesarnya dari Pak Mahfud sebagai pendamping Ganjar harus menjadikan Banten sebagai basis elektoral mereka, tentu untuk mendapatkan dukungan politik. Jadi saya kira di situ Mas konteksnya ya. Baik, sebelum menuju ke gagasan tentang penegakan hukum yang telah juga dinyatakan oleh Megawati bahwa Prof. Mahfud MD ini sebagai pendekar hukum, namun kita juga berbicara soal elektoral tadi yang Anda sampaikan. Dari prediksi juga dari headline Kompas juga menyatakan bahwa perebutan suara di Jawa akan ketat. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Karena pada dasarnya pertarungan di Jawa ini juga suaranya sangat signifikan. Pemilih Jawa ada 56% lebih dan luar Jawa ada 43% lebih. Nah, Anda melihat bahwa ini sebuah strategi dan juga menjadi komitmen kuat bahwa Jawa ini menjadi pertarungan yang sangat-sangat menjadi ketat di Pilpres 2024 nanti. Ya saya kira pastinya ya. Dari dulu Jawa itu selalu disebut sebagai kunci, Kunci. semacam battleground, pertempuran politik untuk mendapatkan kantong-kantong suara di jumlah pemilih di Jawa khususnya yang memiliki jumlah pemilih yang cukup signifikan. Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah itu kalau diakumulasi hampir sekitar 47% jumlah pemilih yang apa namanya yang tersebar di Pulau Jawa. Itu satu ya. Kalau melihat peta politik hari ini, melihat penguasa Jawa itu ya Ganjar dan Prabowo Subianto. Di Jawa Tengah misalnya, Mhm. yang kuat itu Ganjar Pranowo. Di Jawa Barat harus diakui yang kuat adalah Prabowo Prabowo. Subianto. Mhm. Ya, Jawa Timur itu yang memang kuat saat ini masih tetap Pak Ganjar Pranowo ya. Dulu Prabowo itu sempat menguat karena ada penetrasi di kalangan NU, terutama ketika Prabowo masih berkoalisi dengan PKB. Tapi setelah Prabowo tidak berkoalisi dengan PKB, tentu agak ada sedikit jarak ya, atau pintu masuk sudah mulai tidak ada. Oleh karena itu, terlepas dari apapun peta politik elektoral hari ini, yang jelas memang Jawa akan digempur. Terkait dengan Mahfud MD yang dipilih, selain hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, saya menduga Mahfud itu dipilih sebenarnya untuk menambah kekuatan politik di apa namanya basis-basis non Jawa ya di luar Pulau Jawa. Dari data survei Kompas yang beberapa waktu yang lalu saya dapat, Mahfud itu kalau dalam posisi copres adalah sosok yang paling kuat di pulau apa namanya di luar Pulau Jawa, Mas. Mhm.